kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi dan masih bersama dengan Ibu Yeni dan juga Pak Dr. Aliana. Saya ke Ibu Yeni terlebih dahulu. Ibu, bagaimana dari segi konsep menurut Ibu untuk smart toilet ini? Konsepnya sudah bagus kah? Dari awal saya sudah sampaikan bahwa konsep tentang smart toilet ini sangat bagus dan memang sudah lama saya berharap memang ada program seperti ini, cuman itu tadi tidak bersesuaiannya dengan anggaran yang digunakan. Jadi smart toilet ini pada dasarnya keinginannya bagus, tetapi seperti yang Pak Dr. Aliana tadi sampaikan bahwa ini harus banyak hal yang diperhatikan. Misalnya memang harus ada banyak ya yang bersinergi. Ya, tempatnya, tentang septic tanknya itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya kita berasumsi bahwa yang penting jadi nih toiletnya. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Bagaimana tentang septic tanknya, bagaimana tentang airnya, bagaimana dengan akses murid itu sendiri. Karena memang selama ini yang kita ketahui bahwa kalau toilet di sekolah-sekolah itu selalu ada, terlalu kasar ya mungkin kalau saya diskriminasi. Jadi toilet guru itu bersih sekali. Tapi kalau toilet anak-anak itu ya biasa-biasa saja. Jadi barangkali ini salah satu hal yang mendasar yang melatar belakangi akhirnya smart toilet itu harusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan kita melihat bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan saya juga sayangnya ini baru tahu, jadi saya belum sempat keliling semua sekolah untuk memantau lebih jelas bahwa kondisi toilet yang dianggarkan di 2018 itu bisa tahu bagaimana fisiknya. Jadi bukan hanya mendengar, kan beda kan ketika kita hanya mendapatkan masukan, keluhan dari masyarakat dengan kita meninjau langsung, supaya ada memang solusi-solusi yang kita bisa berikan bagaimana tentang penanganan smart toilet. Tapi seingat saya pada waktu itu di akhir masa jabatan periode pertama, programnya sesuatu yang wah gitu, menjadi perbincangan dan semuanya mempunyai semangat yang sama. Keren banget ini Makassar smart toilet. Tetapi ya memang sesuatu program yang dilakukan oleh pemerintah kota itu barulah kita akan mengetahui bagaimana efek atau dampaknya itu ketika sudah berjalan beberapa tahun. Jadi 3 tahun. Jadi memang 2-3 tahun ya, 2 tahun minimal. Baru kita bisa tahu bahwa betul-betul program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mempunyai efek yang positif untuk masyarakat. Oke, saya ke Pak Dokter. Kemudian ini menanggapi apa yang dikatakan Ibu bahwa waktu awal untuk program ini bagus begitu dan wow begitu, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Ini letak kekurangannya di mana sebenarnya, atau letak yang kurang bagus sebenarnya di mana, Pak Ali? Ya, tentu kalau kita melihat di sini adalah dalam tahapan implementasinya itu tadi, ya, dalam tahap implementasinya kemudian ada ketidaksesuaian, misalnya dari perencanaan penganggarannya dimulai dari sana, ya, budgetingnya, kemudian peruntukannya, sehingga ini kemudian dibangun tetapi tidak melihat pada sisi yang lain. Kalau kita mau mengukur misalnya suatu pembangunan itu kan ada 5 aspek, misalnya dimulai dari inputnya apa, gitu kan, kemudian prosesnya apa, kemudian outputnya apa, benefitnya apa, dan impactnya apa. Nah, impact yang sekarang coba muncul ke ruang publik manakala program ini telah berjalan beberapa tahun. Kemudian itu muncul ada keluhan daripada publik, karena kita jangan kita juga tidak boleh menafikan bahwa publik sekarang itu ikut baik langsung ataupun secara tidak langsung, betul-betul mereka juga
merasa memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita kerucutkan dalam formulasi kebijakan itu. Pertama, kebijakan ini misalnya adalah dasar acuan untuk melaksanakan yang selanjutnya disebut dengan program. Programnya adalah smart toilet, kegiatannya adalah pembangunan toiletnya. Nah, kegiatannya ini sebetulnya yang seharusnya di situ harus dilakukan pengawasan yang secara ketat. Bila perlu sebetulnya adalah termasuk daripada teman-teman legislatif mesti melakukan pemantauan secara aktif dari proses pembangunan tersebut, yang kemudian kita melihat bahwa satu tugas misalnya dinas terkait itu aja yang kemudian ini, tapi kan penting juga misalnya sekolah, tata letaknya, prosesnya di mana. Kita jarang-jarang sekolah yang ada di Kota Makassar ini memiliki ruang yang ada space-nya cukup, karena di sekolah itu harus memenuhi standar kenyamanan ya. Ini toilet hanya soal lain, tapi harus ada tamannya, kemudian ruang terbukanya dan semacamnya. Nah, apakah kemudian memang ini sudah dipertimbangkan tata letaknya ya, estetikanya betul? Karena kalau misalnya diletakkan toilet yang kemudian berdampingan dengan ruang kelas, itu sangat mengganggu sekali. Angin berhembus, setengah mati kita. Apalagi kalau misalnya tapi kan kita bukan di situ. Kita melihatnya bahwa ada yang ada yang keliru di situ, ada yang kurang tepat. Nah, tidak apa-apa kalau misalnya toiletnya itu yang kalau misalnya karena kan itu tadi bukan berarti bahwa kemudian saya tidak setuju dengan keberadaan program ini. Ya, saya setuju, tetapi bahwa kemudian kita betul-betul meminimalisir terjadinya masalah kalau kita membuat suatu program. Ini yang harus betul-betul digarisbawahi oleh pemerintah kita ya, bahwa kemudian ada yang kurang kurang maksimal, itu hal yang lumrah, karena memang itulah kenapa kebijakan itu selalu bersiklus, ada evaluasinya. Tetapi kan kita meminimalisir itu. Sama kalau misalnya kita ada yang mengatakan menghapus kemiskinan, itu kan impossible, tidak mungkin dihapus kemiskinan. Yang dilakukan itu paling mentok adalah meminimalisir. Nah, termasuk juga di sini misalnya pembangunan keberadaan toilet ini kita meminimalisir terjadinya pemborosan anggaran, kemudian kita meminimalisir terjadinya kekeliruan yang lain. Kalau misalnya sampai ada yang kemudian diendus oleh teman-teman dari penegak hukum, kan ini sudah kita sudah melihat bahwa ini multi efek sebenarnya. Jadi kebijakan yang begitu populer, sekali lagi saya tekan, kebijakan begitu populer, tetapi efeknya justru malah berbanding terbalik daripada apa yang kita cita-citakan. Jadi mudah-mudahan di 14 kecamatan yang lain itu, di 13 kecamatan yang lain itu, karena saya melihat di ruang publik ini ada yang sudah mulai hangat diperbincangkan 2 kecamatan itu. Nah, kita berharap sebetulnya di 13 kecamatan itu yang lain tidak terjadi hal itu, mudah-mudahan saja. Ya. Itu harapan kita bersama. Itu harapan saya. Saya ke Ibu Yeni. Kemudian apa sikap dari DPRD Kota Makassar? Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.